Setelah menghadiri pertemuan 7 negara ekonomi terbesar atau G7 di Jerman, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana dan rombongan bertolak ke Kiev, Ukraina. Untuk menuju ibu kota Ukraina yang tengah dilanda perang sengit dengan Rusia ini, Presiden bersama rombongan menggunakan jalur kereta melalui Polandia. Perjalanan dengan kereta menempuh waktu lebih kurang 11 jam. Rabu siang waktu setempat, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Istana Mariinsky untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kunjungan Jokowi ke Ukraina bertujuan untuk mendorong perdamaian di tengah perang yang terus berkecamuk antara Ukraina dan Rusia. Sebagai presidensi gelaran KTT G20, kunjungan Presiden juga untuk menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan oleh perang. Selain itu, Presiden juga akan mengundang Ukraina untuk datang pada gelaran KTT G20 mendatang. Usai melawat Ukraina, Presiden Jokowi rencananya juga akan ke Rusia, menemui Vladimir Putin dengan membawa agenda yang sama. Akankah kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia membuahkan hasil positif di tengah kecilnya kemungkinan kedua negara untuk berdamai? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kita sudah bergabung dengan narasumber. Sudah ada Bapak Hendra Jit, selaku peneliti geopolitik dan juga Direktur Eksekutif Global Future Institute. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Hendra ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung bersama kami, sudah ada Ibu Dina Wisnu, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Ibu? Sehat, sehat. Baik. Saya mau ke Pak Hendra dulu. Ini melihat lawatan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan juga Rusia ini tidak hanya menjadi sorotan media Indonesia, tapi internasional juga, Pak. Anda melihatnya saat ini dengan misi perdamaian dan juga proposal krisis pangan yang dibawa, nantinya akankah Indonesia mampu begitu menjadi penengah di antara konflik kedua negara ini? Sebetulnya kalau mengikuti amanah konstitusi ya, kan ada ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Itu tidak mesti ujuk-ujuk jadi juru damai atau interlokutor, tapi berjuang bersama negara-negara yang seide untuk mengatasi atau menghadapi sumber-sumber konflik yang menciptakan ketidakdamaian, antara lain ketidakadilan. Makanya di situ dikatakan ikut serta menciptakan perdamaian dunia itu selain kemerdekaan, perdamaian abadi itu sendiri yang nggak kalah penting keadilan sosial. Nah jadi kalau Pak Jokowi ke Rusia harusnya dalam kerangka kesiapan G20 sebenarnya. Dalam pengertian apa? Negara-negara berkembang aspirasinya diperjuangkan dan itu skema non-blok yang paling tepat yang harus dijadikan dasar itu, apalagi Presiden Afrika Selatan kan, dan ini beliau merespon konflik di Ukraina Rusia ini ya. Ini saatnya katanya mengaktifkan kembali skema non-blok yang selama ini boleh bilang mati suri ya. Dan ini konflik Rusia sama Ukraina kan bukan antara Rusia sama Ukraina sebenarnya, tapi antara Rusia dengan blok Barat. Nah ini yang visi dan konstelasi global ini yang harus jadi dasar Pak Jokowi itu masuk, dan karena itu bukan masuk ke dalam mencoba merukunkan Rusia Ukraina itu sendiri, tapi harus dalam skema non-blok itu. Apalagi di UN ASEAN US ASEAN Summit ya, di Washington Mei kemarin itu kan sudah ditegaskan juga bahwa tekanannya nanti di ekonomi perdagangan dan kepentingan negara-negara berkembang. Nah itu berarti skemanya harus non-blok. Oke, kepentingan negara-negara berkembang dan ekonomi perdagangan ya tadi Pak Hendra Jit. Saya mau ke Ibu Dina Prapto Raharja, ini pengamat hubungan internasional. Bu Dina, kalau Anda melihatnya secara kasat secara jelas begitu ya, kita melihat Pak Presiden kan datang ke sana ke tengah-tengah konflik lagi, dan itu banyak juga menarik perhatian. Nah, tapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden membawa visi perdamaian gitu. Visi perdamaian apa yang kalau Bu Dina lihat bisa diaktualisasikan oleh Indonesia dalam hal ini? Kata misi perdamaian masih tepat ya dipakai di situ dalam konteks bahwa yang disampaikan itu adalah untuk tidak berkutat dalam narasi yang berkembang.
baik itu yang dibawa oleh Rusia, Ukraina maupun negara-negara NATO ya. Jadi kalau kita bicara tentang misi damai di sini sebenarnya lebih untuk mengingatkan negara yang terlibat ini, Ukraina juga Rusia, bahwa ada hal-hal yang lebih pokok selain dari penyelesaian lewat jalur militer untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi rasa sebenarnya di antara negara-negara ini kan insecurity-nya besar sekali ya, di antar tetangga, antar mitra ekonomi bahkan. Sebenarnya Rusia ini kan juga mitra ekonomi buat negara-negara Uni Eropa. Tapi sejumlah tindakan di luar dari skala ekonomi itu ternyata menimbulkan ketegangan ya, menimbulkan rasa cemas juga dari negara-negara tetangganya. Sebenarnya hal yang sama juga dirasakan oleh Rusia. Jadi Presiden Joko Widodo memang momentumnya kali ini karena ada G20. Di G20 ini kan kita berperan penting ya, bukan hanya sebagai presiden pada saat ini 2022, tapi juga kita punya agenda besar sebenarnya yang dikembangkan aneka lintas kementerian dan lembaga. Kita angkat isu-isu pengembangan capacity untuk perempuan, ada pekerja migran, ada orang muda gitu. Jadi untuk bangkit dari COVID, dari pandemi ini, sebenarnya segala pihak harusnya fokus pada kerjasama dan bukannya pada kompetisi atau rasa tidak nyaman akibat kompetisi tersebut. Oke, fokus pada kerjasama ini artinya Bu Dina bisa melihat begini, kedatangan Pak Presiden juga ke sana mungkin mendekati baik Rusia maupun Ukraina mengenai pangan. Ini kan ada beberapa pelabuhan, kemudian ada beberapa komoditi yang akhirnya tidak bisa terdistribusikan ya, yang kita rasakan juga sekarang itu menciptakan kenaikan harga. Nah, untuk khusus soal ekonomi perdagangan ini, apakah juga bisa dilakukan saat ini melobi, bernegosiasi dan lain sebagainya di sana? Ya, saya kira bisa. Ini satu kesempatan yang bagus, tatap muka, pertemuan empat mata, bukan hanya untuk menangkap perspektif dari Zelensky maupun Putin, dan kemarin juga ada pertemuan dengan negara-negara G7 ya, tapi juga untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan, pupuk, energi untuk Indonesia itu bisa tetap tidak terganggu begitu ya. Saya kira Indonesia di sini menjadi penyambung lidah lah, Presiden Joko Widodo menjadi penyambung lidah dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang melihat bahwa ya pada dasarnya memang kekuatan dunia itu bukan satu kubu gitu, bukan satu pihak saja, dan Rusia itu juga pemain yang penting ya. Ukraina pun demikian dalam hal pangan, energi maupun komoditas. Jadi kalau mereka dihilangkan dari gambaran, diberi sanksi aneka rupa, ada blokade logistik, maka dampaknya itu sebenarnya seperti menutup urat nadi bagi perekonomian global gitu. Jadi ini juga bisa dibicarakan. Indonesia kepentingan langsungnya adalah menjamin pasokan kita tetap terjaga, tapi juga kita kan punya ekspor ya, punya ekspor aneka komoditas, dan itu lebih baik hanya bisa diperbaiki dengan menormalisasi lah situasi, jangan ada blokade yang dijadikan perang gitu ya, di perang blokade, perang sanksi yang nggak henti-hentinya nih sampai sekarang. Oke, saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, kalau melihat tadi dikatakan memang sebenarnya Indonesia juga ada kepentingan juga dan juga harusnya memiliki kontribusi juga untuk mengatasi krisis pangan yang mungkin nanti akan ditimbulkan. Kalau melihat sebenarnya kan sebagai penengah lah, anggap saja Indonesia penengah antara Rusia dan juga Ukraina, kan harus memiliki ibaratnya carrot and stick. Dalam arti ada juga hukuman ataupun hadiah. Kita anggap Amerika Serikat mungkin bisa membantu secara ekonomi. Indonesia apa yang bisa ditawarkan secara real begitu terhadap konflik ini? Iya. Salah satu yang kita harus perhatikan, karena tadi Bu Dina kan sempat menyebut tidak hanya satu kubu. Saya jadi ingat bahwa ini sebenarnya tren global yang banyak tidak dibaca oleh para pakar maupun para stakeholder kebijakan luar negeri. Itu adalah sudah ada pergeseran dari
cara-cara pengkutupan tunggal atau unipolarism ke arah multilateral based cooperation, kerjasama yang berbasis multilateral. Dan ini yang sering tidak dibaca adalah benih-benihnya itu adalah 2001 ketika Rusia dengan Cina membangun kerjasama strategis yang namanya Shanghai Cooperation Organization. Nah, pola dua negara ini kan unik, sama-sama terpuruk, pernah terpuruk, sama-sama bangkit, dan sekarang sama-sama menjadi adik kuasa, terutama Cina di bidang ekonomi. Nah, ini mereka berdua entah dengan by design atau by default menciptakan multipolar, beberapa blok-blok kayak BRICS misalnya, Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Lalu ada Euro Economic Cooperation, Euro Asia Economic Cooperation. Itu awalnya Asia Tengah tapi melibatkan beberapa negara Asia. Dan apa akibat dari multipolar ini? Rusia dengan Cina itu tanpa didesain itu menjadi kutub alternatif terhadap Amerika dan blok Barat. Itu yang makanya di beberapa doktrin Presiden Amerika khususnya di yang Republikan George Bush ataupun yang Trump ini menempatkan dua negara ini seakan-akan bukan hanya alternatif tapi ingin mengubah tatanan global yang dianggap tidak adil itu. Nah, itu kan menarik. Nah, di dalam konteks ini negara berkembang itu inline dengan spirit Rusia Cina tanpa harus menjadi satelit. Karena dua negara ini setahu saya dalam cara perilakunya tidak menggiring kayak sistem unipolar gaya Amerika atau Inggris, ikut kami atau lawan kami, enggak gitu. Dia kerjasama ekonomi, tapi jangan salah, terutama Cina dengan Silk Road Maritime Initiative, jalur sutra maritim inisiatif itu menciptakan kerjasama ekonomi, perdagangan dan bantuan pembangunan infrastruktur, tapi basisnya konektivitas geografis. Nah, ini yang menarik. Ya, itu yang saya kira dalam konteks ini non-blok itu bisa menjadi daya tawar itu. Jadi bukan Indonesia aja, tapi dengan negara-negara secara kolektif. Nah, apalagi di dalam G20 ini kan ada Brasil, ada India, ada Indonesia, ada Afrika Selatan yang notabene juga non-blok gitu. Nah, itu. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Pak Hendrajit dan juga Ibu Dina, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.